Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada satu kesempatan dan ada satu keinginan untuk melakukan eh, rekaman lagi. Rekaman ini akan membahas satu kondisi di mana kita sering terbingungkan oleh satu istilah karena memang orang yang memahami suatu istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab itu kadangkala memang dia harus paham apa arti dari bahasa Arab itu sendiri. Pada kesempatan yang lalu ada seorang kawan yang menanyakan, sebetulnya ma'rifatullah dengan sadar Allah itu sama tidak? Secara spontan saya keingat bahwa ma'rifatullah itu ibarat jalan. Nah, sadar Allah itu adalah cara jalan. Nah, itu jawaban spontan tanpa membuka satu kriteria atau definisi dari ma'rifatullah itu yang seperti apa. Nah, akhirnya ada satu pertanyaan yang diberikan lagi, oh kalau begitu ma'rifatullah dengan thariqah itu sama. Oh iya ya, saya akhirnya terpikir saya harus membuka sebetulnya ma'rifatullah itu apa dan thariqah itu apa. Setelah saya mencoba membuka satu definisi yang paling mudah untuk diakses pada kesempatan ini adalah mencari kata arti itu di eh, Google, dan ternyata yang dinamakan ma'rifatullah itu adalah merupakan suatu usaha manusia untuk mengenal Sang Pencipta, untuk mengenal Allah. Jadi apapun itu usaha seorang manusia, seorang makhluk untuk mengenal Allah sebagai penciptanya, itulah ma'rifatullah, usaha untuk mengenal Allah. Dan usaha-usaha itu sangat banyak sekali cara yang dilakukan. Banyak. Nah, apakah yang banyak inilah yang dikatakan thariqah? Saya sendiri masih belum begitu memahami. Saya nanti akan mencoba untuk mencari arti thariqah itu sendiri apa. Namun eh, banyaknya cara itu salah satunya adalah apa yang saya pahami atau saya lakukan, yaitu dengan cara sadar Allah. Nah, sadar Allah sendiri, apabila kita breakdown lagi atau definisikan sendiri, sadar itu apa? Sadar, kata sadar itu kadangkala satu kata yang mudah kita ucapkan, tapi pada saat ditanya emang sadar itu apa? Kadangkala kita susah untuk memberikan satu definisi tanpa harus membuka suatu literatur. Namun secara gampang kita akan langsung teringat, wah, orang yang pingsan itu tidak sadar. Orang yang tidur itu tidak sadar. Nah, sebetulnya apa itu sadar? Nah, ternyata saya dulu juga pernah menanyakan kepada senior atau pembimbing langsung, apa yang dimaksud dengan sadar? Samakah atau bagaimana halnya orang yang tidur itu hilang kesadarannya dan yang sudah bangun itu ada kesadarannya? Nah, jawaban yang paling mudah untuk difahami adalah bahwa apabila kita bangun tidur dan kita sadar dan kita tahu bahwa kita sudah bangun, itu adalah kesadaran. Maksudnya gimana nih? Kok sepertinya agak membingungkan. Baik, kita tidur, kita tidur. Kemudian begitu buka mata, kita lihat jam 6. Oh, ternyata jam 6. Oh, saya udah bangun. Yang menyadari, yang mengetahui bahwa diri itu sudah bangun itu adalah kesadaran. Nah, sebetulnya kesadaran, jadi sadar Allah itu yang seperti apa?
ya sadar, tahu, paham bahwa misalnya nih, pada saat saya bangun, apakah cukup tahu bahwa oh saya sudah bangun, sudah tidak tidur lagi? Apakah cukup sampai situ? Nah, alangkah lebih baiknya apabila selain tahu bahwa saya sudah tidak tidur lagi, tapi juga tahu bahwa saya itu masih diberi kesempatan untuk bangun lagi dari tidur. Masih dibangunkan, dan yang membangunkan itu, yang memberikan kesempatan itu adalah Allah. Itulah sadar Allah. Itu hanya dari segi bangun tidur saja. Bayangkan apabila kita tidur dan terus tidak bisa bangun. Saya batuk. Saya menyadari itu adalah eh, batuk itu dimunculkan atau terjadi karena memang atas izin Allah. Sehari itu saya menerima diri saya batuk. Apakah batuk itu karena penyakit? Walau alam. Apakah batuk itu karena keselak? Walau alam. Itu adalah sekedar satu penyebab. Namun yang penyebab hakikat adanya batuk itu adalah Allah. Saya menyadari itu. Nah, itu artinya bahwa sadar Allah. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan kawan saya tadi tentang makrifat dan sadar Allah. Dari sini bisa kita ambil suatu gambaran bahwa makrifat itu adalah suatu usaha untuk mengenal Allah. Caranya gimana? Banyak sekali. Misalkan kita lihat dulu orang-orang sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, tentunya di Nusantara ini ada beberapa kepercayaan yang mereka itu menyadari bahwa ada kekuatan di luar dirinya, sehingga dia mencoba mencari apa itu, siapa itu, sehingga muncul suatu kata-kata tan ono kiniro opo, kinoyo opo, atau tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Nah, sebelum Islam itu masuk, ternyata kata-kata itu sudah ada, disempurnakan atau dilengkapi dengan Islam masuk, sehingga dari Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya, akulah Allah, atau dialah Allah. Yang mengatakan Allah itu adalah ya Allah itu sendiri. Diajarkan kepada manusia melalui Al-Quran, Allah itu adalah pencipta. Sesuatu yang tidak bisa atau tidak ada yang menyerupai itu tadi adalah dipanggil Allah. Nah, usaha-usaha untuk mengenal Allah lebih baik lagi, lebih dekat lagi, itu adalah yang dinamakan makrifat. Nah, salah satu cara untuk mengenal Allah itu yaitu tadi, dengan cara sadar Allah tadi, dengan menyadari apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah karena Allah, baik yang kita anggap suka ataupun tidak suka, yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan berdasarkan manusia, itu adalah Allah yang berkehendak. Kita menyadari, sehingga inilah yang sama-sama atau perlu dilatih sejak ya terutama sejak balik ya, sejak awal, sejak dini. Agar apa? Agar mempunyai suatu kesiapan. Apapun warna kehidupan dia nanti, dengan mempunyai suatu fondasi sadar kepada Allah, apapun itu akan baik hasilnya. Oke lah, apabila kita berbicara tentang suatu organisasi, apakah itu mau Muhammadiyah atau mau Nahdlatul Ulama atau mau yang lain, namun apabila sudah mempunyai suatu dasar kesadaran terhadap Allah,
maka itu akan baik hasilnya. Termasuk pernah juga saya ingat bahwa suatu saat guru kita pernah mengatakan, apabila kesadaran terhadap Allah itu sudah terbentuk dalam suatu komunitas yang luas, maka polisi itu akan istirahat dari pekerjaannya. Karena semua sudah sadar terhadap apa yang harus dia lakukan, dan itu merupakan suatu ketentuan dari Allah. Nggak ada pencuri. Termasuk juga tidak ada korupsi. Karena pada saat dia uangnya sedikit, uangnya banyak, ataupun bagaimanapun, itu bukan merupakan suatu beban pikiran, karena itu adalah kehendak Allah, sadar Allah. Pada saat ini misalnya saya mempunyai atau memegang banyak uang, ya sebetulnya itu bukan uang saya. Pada saat ini saya tidak mempunyai uang, ya sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang harus membebani pikiran saya. Nah, jadi dengan adanya suatu kesadaran yang semakin tinggi kepada Allah, maka kehidupan kita itu akan semakin tentram. Oke. Nah, jadi di sini saya mengambil suatu sedikit kesimpulan bahwa dengan sadar Allah, maka kita akan lebih mengenal siapa itu Allah. Dan dengan sadar Allah, dengan memperbaiki kesadaran diri terhadap Allah, maka kita akan mempunyai suatu bahan atau suatu bekal untuk menjalani kehidupan kita itu lebih bahagia lagi. Baik, pada kesempatan yang lain kita akan mencoba untuk membicarakan tentang peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman-pengalaman yang sering dialami baik oleh diri saya sendiri ataupun orang lain sepanjang rentang kehidupan. Misalnya saya ingat-ingat dulu pada saat kecil merasa iri kepada kawan. Karena apa? Mainannya baru, mainannya bagus, sehingga ada perasaan iri. Mengapa bisa terjadi iri? Kemudian meningkat lagi pada saat mulai sekolah di SMP, ada perasaan malu. Karena apa? Karena ke sekolah dengan menggunakan sepeda yang jelek, tidak seperti kawan-kawan. Ada perasaan malu. Kemudian meningkat lagi pada saat SMA, merasa malu juga, kok tidak seperti sama dengan orang lain. Kemudian meningkat lagi pada saat kuliah, ada kadangkala ada perasaan marah juga karena ada orang lain yang menghina, mengatakan, wah kamu pendek lah, wah kamu memalukan, kamu tidak selevel dengan saya, dan segala macam. Pada saat bekerja, ya kadangkala ada suatu perasaan tidak cukup atau merasa kurang dan segala macamnya. Kemudian pada saat berumah tangga, kadangkala muncul suatu kemarahan, muncul pertengkaran. Karena apa? Karena merasa pasangan kita itu tidak menghormati atau tidak menghargai. Seorang suami ataupun istri merasa tidak diperhatikan oleh seorang suami. Nah, ini bahan-bahan yang nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas. Baik, namun secara kesimpulan, antara makrifat dan sadar Allah itu memang berbeda. Makrifat itu adalah usaha untuk mengenal Allah, dan sadar Allah itu adalah cara untuk mengenal Allah. Itu banyak sekali caranya. Baik, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Bagi rekan-rekan, teman-teman yang lebih memahami lebih banyak, sangat terbuka sekali saya untuk menerima masukan melalui komentar, sehingga akan memberi tambahan
wacana ataupun pemahaman saya. Dan suatu saat apabila memang pemahaman yang saya sampaikan itu melenceng, maka akan saya rubah apa ya, dengan tema yang sama dengan tambahan-tambahan ilmu tadi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.